Tapi kondisi Halo guys, ketemu lagi di podcast aja dulu. Nah sekarang kita mau ngomongin tentang pedal, olahraga pedal yang ada di Jogja. Katanya lagi mulai berkembang nih pedal. Nah, apa sih pedal itu kak? Sejarahnya dari mana? Oke, ngomongin apa dulu nih? Pedal ya. Pedal tuh olahraga yang baru-baru ini lagi naik daun, lagi hype-nya lagi kenceng banget. Pedal itu permainannya mirip kayak tenis, tapi mungkin kombinasi sama tenis meja, pingpong atau squash yang tenisnya menghadap ke tembok. Jadi itu perpaduan tiga itulah menjadi pedal. Itu analogi saya ya. Jadi disclaimer kalau bagi pendapat orang akan berbeda nih masing-masing. Nah, dia kalau nggak salah ini pedal ini dibawa dari Meksiko yang kemudian menyebar ke beberapa negara, tapi buat negara kita masuknya pertama kali di Bali. Bali hype-nya tinggi baru ke Jakarta dan kemudian menyebar ke kota-kota besar lainnya. Gitu. Nah kalau di Jogja ini dengar kabar tuh baru dikit ya sebenarnya ya lapangan-lapangan pedal. Ya, Tapi yang peminatnya banyak. Ya. Oke, kalau ngomongin peminat, karena makin kesini pedal dibawa langsung sama influencer, artis yang benar-benar terjun ke dunia cabur pedal, sehingga semuanya jadi ikutan main pedal. Nah, kebetulan di Jogja sendiri yang saya tahu baru 2 lapangan pedal yang dibuka. Beda sama kota-kota besar lainnya. Gimana tuh? Berarti mahasiswi semua dong yang main pedal? Enggak juga, justru pedal ini kan olahraga premium. Kalau saya bilang cukup premium sih, karena untuk ikutan aja sewa lapangannya jauh lebih mahal dibanding sewa lapangan yang lain. Misalnya sewa lapangan sama tenis, sewa lapangan squash tuh lebih mahal yang pedal nih. Terus kedua, equipment atau staff untuk main pedalnya sendiri itu juga cukup mahal. Bukan hal yang murah kayak kita beli raket bulu tangkis atau raket tenis kita udah tahu kisaran harganya berapa. Nah, pedal tuh bisa 2 kali lipatnya untuk satu raket aja. Outfitnya gimana sih? Outfit, Kalau saya lihat tuh cewek-cewek oke juga ya main pedal. yang menarik adalah karena pedal ini dibawa dari Meksiko, di mana mereka terbiasa dengan pakaian minim. Ketika masuk ke kita yang berpakaian minim seolah-olah dianggap seksi, itu pertama. Yang kedua, ada indikasi campur tangan para influencer dan artis yang main pedal. Jadi mereka biasanya outfit dulu nih yang diutamakan, skill belakangan. Nah, itu juga akhirnya menyebar ke kami rakyat sipil nih yang akhirnya naikin gaya dulu, skillnya belakangan kayak gitu. Jadi ya outfit di pedal cenderung lebih fashionable ketimbang olahraga sejenis kayak tenis, bulu tangkis dan lain-lain. Jadi kalau gitu berarti sekarang tuh mayoritas di kampus di Jogja suka sama pedal. Kira-kira berapa sih biayanya? Saya nggak bisa bilang anak kampus ya, karena yang saya bilang tadi ini olahraganya cukup premium. Mungkin anak kampus yang dianggap kaum borjual baru bisa main pedal. Tapi yang saya cermati, saya kan main pedal di sini 2 hari di Jogja. Itu orang-orang yang udah mulai kerja atau ya itu tadi kaum berduit. Jadi yang transferan orang tuanya lumayan kenceng, mereka main pedal. Kisarannya berapa? 1 kali main pedal di Jogja sendiri untuk lapangan itu variatif. Dari mulai 175.000 sampai 225.000 per jam. Tinggal bawa investor untuk buka lapangan pedal di Jogja ya. Tapi kan balik lagi ke kemampuan teman-teman di Jogja, orang-orang di Jogja, demand-nya tinggi apa enggak nih? Berapa orang yang main pedal gitu. Karena saya kemarin ngobrol sama salah satu cleaning service di court pedal di Jogja, mereka bilang okupansi dari lapangan itu semuanya selalu penuh. Jadi artinya demand-nya cukup tinggi, sementara lapangannya masih sedikit, masih 2, ada pedal guru sama pedal Jogja. Jadi kalau misalnya para investor mau buka di Jogja silahkan, karena itu terbuka besar banget. Tapi jangan lupa kemampuan dan daya beli masyarakat di Jogja kan nggak terlalu tinggi ya, UMR-nya sendiri lebih rendah daripada kota-kota besar lainnya. Jadi ya dihitunglah nanti untuk ruginya sendiri gitu. Kemarin tuh sebenarnya ya tahun lalu biliar pun ada ininya juga, menjamur. Biliar itu banyak terjamur di Jogja. Sekarang semoga pedal juga bisa menjamur juga. Tapi enaknya di olahraga pedal tuh kan ada indoor atau outdoor. Kenapa sih bermainnya kok ada 4 orang? Kenapa nggak 2 orang? Yang menarik pedal nih, kalau misalnya saya compare sama tenis, karena saya juga main tenis, pedal nih basicnya adalah olahraga teamwork, dimana nggak ada tuh main single 1 lawan 1, nggak ada, pasti pasangan lawan pasangan atau double lawan double. Dengan
apa namanya, lapangan yang nggak terlalu lebar seperti tenis, maka komunikasi dan segala macam antara pasangan tersebut dibutuhkan untuk mempertahankan bola tidak mati. Memang basicnya adalah teamwork. Jadi double ya? Ya. Ini double, nggak bisa single. Nggak bisa. Gitu guys, jadi mainnya selalu berempat. Nah, gimana caranya kalau misalnya kamu pemula, cari dulu teman berempat atau enggak join ke komunitas ya. Join ke komunitas, Biar coaching. Kalau yang menarik adalah coaching dulu aja. Tapi kalau kamu adalah anak tenis, anak baseball, anak softball, boleh kalau mau langsung mabar. Tapi lihat dulu levelnya. Kenapa? Biasanya kita juga kena pressure kan. Kan ada beberapa aplikasi olahraga ya, kayak Ayo, Reclub, Kui, apalagi lah banyak. Playtomic itu juga bisa di-download, kalian bisa cek dari situ, kalian bisa lihat komunitas mana yang buka coaching, atau kalaupun kalian adalah pemain-pemain sebelum pedal yang tadi aku sebutin, silahkan cari level yang paling bawah, beginner 0,8 atau 1, untuk biar kalian juga nggak ke pressure. Nanti kalau misalnya udah main sebulan atau 2 bulan, bisalah naikin level sendiri untuk nyari apa namanya, lawan main yang di atas kalian, buat challenge diri sendiri. Terus gimana sama raketnya, sama bolanya? Mahal, mesti beli raket atau sewa atau gimana Kak? Saran aku sih pertama pinjem ya. Biasanya komunitas-komunitas itu mereka kan yang mengorganize, mereka punya adminnya, mereka yang organize. Kita tinggal bayar sekali per kedatangan berapa. Nah itu biasanya dimudahkan boleh meminjam raket. Karena gini, kondisinya adalah ketika kita ambil nih dari awal beli raket dulu untuk main, ternyata kita tahu bahwa raketnya nggak enak. Itu belinya udah mahal loh. Lebih baik coba dulu beberapa jenis tipe raket. Habis itu kalau misalnya udah tahu mana yang mau disasar, baru beli. Emang berapa sih harganya? Mulai dari 1,7 atau 2 jutaan ya. Itu yang paling rendah, yang paling murah. Lumayan ya, kalau nggak suka sayang 2 juta doang sekali main 2 kali. Ya, benar. Jadi lebih baik minjem, atau di court pedalnya itu sendiri mereka biasanya membuka persewaan raket. Kalian ntar foto-foto guys, Digit, jangan lupa foto-foto, update story, dan TikTok dah. Paling nggak, nih olahraga emang lagi on banget. Semoga bisa bermanfaat kali ini info dari kita. Bye-bye.